meja ini meja yang sama. Walaupun kursi kita berbeda tapi job desk kita harus satu. Requestan beda Superstar beda soalnya. kursi. Oh iya, Superstar. enggak gitu ya teman-teman. Tapi oke lah. Ini dia untuk Restreamer leaderboard sejauh ini. Mas Ade naik nomor 1 dia. Hampir 2 itu. Teman-teman yang lagi nonton 4 streamer ini, Iya. langsung aja ketik di kolom komen. Cair. Bang, Wow. emang kenapa bang cair bang? Nah, tanya aja ke streamernya. Kenapa bisa cair? Coba suruh jelaskan ya. Apa Iya. sih yang cair gitu? Apa yang cair Tapi ya? keren loh. Kemarin soalnya masih di nomor 2 kan. Zaycast Masih. di Iya, nomor nomor 1. satu. Betul. Iya, Kebalap. Kebalap ya. Oke, semangat ya untuk para restreamer yang lainnya juga untuk Semangat. menyaksikan karena masih ada grand final juga tuh ya. Jadi momen akhir nanti. Betul. Tapi bronze match dulu nih. Itu tadi Setiawan Ade kan. Betul. Itu di bawahnya lagi nanti bawah lagi ada temennya saya juga. Siapa tuh? Setiawan AG namanya. Iya. Bener. Yang dulu berjanji mau bantai-bantai. Oh, Tapi nggak apa-apa. nggak apa-apa. Bener gak tapi itu Bener. Bener ya? Bener. Oke. Benar. Iya. Semangat untuk kita semua. Bang Age ya. Oke, dan sekarang kita bakal melihat sepertinya drafting phase-nya akan segera dimulai juga oleh kedua belah tim. Yap. Dan masih sama blue side red side-nya. Iya, Onyx Iya. Philippines ya. Nggak berubah. Oh, Onyx ID-nya berarti yang kali ini bener-bener dikasih tempat nyamannya mereka. Bener-bener kayak udah nih, ambil deh 4 game Silakan second ya. pick semuanya. Karena mungkin buat teman-teman yang bingung ya, sekali lagi kita ingatkan kalau misalkan yang kalah itu berhak memilih mau blue sides mau red sides. Tapi buat Onyx Philippines mereka Yi Sun Shin lagi apa? Udah nih, ganti deh. Kayak boleh sih Yushin Shin lagi tapi Nggak masalah. tapi Ya. jangan blunder. Ada Itu tapinya ya. aja. Tapi Ada early-nya tapinya. mereka jalan. Iya, Kali ini ya. bagus. Game tadi mereka jalan, mereka bisa dibilang lebih menguasai map. Yap. Map juga terang. Tapi ya Cici itu, juga boleh. jangan lempar poin terlalu banyak gambling play sih aku ngerasanya. Dan Onyx Philippines band terakhir mereka Cici ngeband. Mau diulang lagi kah? Oh berubah, Gatot Kaca. Gatot Kaca berarti Reaktif sisinya juga. lepas. Iya, reaktif juga. Mereka mau ambil. Iya ya, mereka mau ambil jangan-jangan. Tapi kalau misalkan mereka ambil cicinya, Yishun Shin-nya di Kairi, berarti mereka tukar dengan Lancelot. Oke. Lancelotnya buat King Kong. Menarik ya. Tergantung dengan Onyx nih. Apa yang akan mereka tutup di awal seperti ini atau justru mereka yang nutup Yi Sun Shin ya, karena itu masih jadi satu potensi lah ya yang bisa kebuka. Dan yang ngebedain juga Fanny sih. Ini belum tertutup dan ternyata mereka yang tutup Cici. Senyuman dari Coach Chip ya menandakan kalau misalkan mereka juga tahu. Ya. Kalau Onyx Philippines itu malah yang mau Cici dan Iya. Lancelotnya. Ditukar jadinya Nevin. Mereka nyari. Menarik nih. So, Sekarang speaknya apa dong? bentar Yi Sun Shin. Lagi ya. Ya, Ini bentuk lagi. deny juga ya berarti ya sebenarnya Onyx Philippines nih. Sebenarnya Onyx ID Iya. kayaknya ngemaksain. Pick aja Yi Sun Shin. Kita udah bisa kok ngalahin. Kita tahu win con-nya kita. Win con ya, benar. Apalagi ya mungkin dengan Onyx Philippines yang risetnya lebih cepat Nah. karena mereka juga baru abis kalah karena mereka sendiri. Nah ini beda nih Nevin, kalah karena mereka sendiri sama kalah gara-gara emang musuhnya yang bikin inisiasi. Betul. Beda. Evalnya lebih gampangan kalau ngerimain diri sendiri. Walaupun mungkin kayak agak-agak sedikit ya tilting sedikit mungkin ada, tapi menurutku kayak alangkah lebih baiknya jadi ada remindernya untuk next gamenya. Ya sih, dan Lancelot akan tetap jadi prioritas dari Onyx. Tapi tidak sendirian nih Lancelotnya. Oke, sama Baxia ya. Iya. Jadi kalau kita ekspektasikan seperti ini berarti Baxianya bakal bareng sama hero mid lane yang eksplosif. Yang eksplosif. Ya. Apa jangan-jangan Selena terbuka, mungkin kita ngeliat koneksi Baxia sama Selena Metro. Tapi Selena di band sama Onyx ID udah cukup. Oh iya udah di ban. Jangan ada Selena di antara Super Friends. Cukup ya. Cukup. Game pertama udah jadi akibatnya tuh. Iya, Efeknya. Di mungkin mereka ngambil apa ya? Kalau aku mikirnya tetap di Pop ya? Arlot, tetap di Arlot. Tapi ya balik lagi kalau misalkan emang ternyata mereka punya plan lain kayak ini contohnya. Ya. Varsha Badang, mereka mau yang burst damage-nya diambil duluan dibandingkan nanti Baxianya nabrak. Ada Varsha juga, itu bakal repot banget. Jadi dari Onyx ID yang justru harus cari alternatif nih selain dari Varsha. Ya. Kira-kira apa lagi yang bisa Kadita. eksplosif? Kayak kita pick sini. Iya, kita udah pick di sini. Boleh Daripada sih. di band. Bisa sih kalau mereka berani, dan aku yakin juga Suns juga. Kecuali kemarin ya mungkin nggak gitu kelihatan, cuman lihai sekali Iya. menggunakan Kadita.
Dan lawannya juga hero yang ultimate-nya diam bisa dibilang ya. Dan ya langsung keluar Kadita. Kok bener bang? Iya. Daripada di ban lagi maksudnya. Benar. Nah, karena dari tadi kan di ban kan dari game yang kedua. Kayak balik lagi, Onyx Philippines juga tahu blueprintnya Onyx ID seperti apa. Jadi sangat wajar menurutku. Yap, dan sekarang Ruby ya. Karena balik lagi tadi sempat dibawakan juga ketika udah ada Yisen Shin, mereka ambil ke arah Ruby juga yang potensial memang ada di area God lane. So, menurutku karena Ruby akan jadi pilihan yang cukup bijak. Sedangkan untuk Onyx Philippines, ini mulai membatasi karena God laner lagi kah? Bisa, kalau aku ngeliatnya emang harus melimitasi Savero juga sih meskipun ada beberapa. Dan kalau kayak gini sebenarnya enak nih caranya kalau AOE lagi kayak macam-macam Cloud gitu-gitu sebenarnya mereka bisa amankan. Namun ya lapu-lapu yang tadi merepotkan sebenarnya ya dihilangkan dan mereka emang butuh inisiator juga sih. Kayaknya bakal dihabisin hero-nya Lutpi sih. Dan tiba-tiba ya? ternyata plot twist Lutpi pakai Basya. Wah, nanti keyboardnya jadi lebih gampang kan buat di-enable. Iya sih, itu masih potensial juga ya sebenarnya. Iya. Apalagi Bisa. beda Povius kayak gini-gini kan yang emang bener-bener buat nge-enable Kairi dan Yep. juga Kaditanya Sans. Ya bisa. Jadi kalau Lutpi mungkin atau enggak satu-satu nggak sih Be? Satu Lutpi, satu Savero gitu. Apa yang nggak enak ya? Satu Lutpi, Mungkin satu Savero. Mungkin Moskov? kalau aku merasanya Moskov atau Granger lagi Iya. boleh karena ini execute-nya bagus banget poinnya. Tapi kalau emang bener-bener nggak ada yang bisa ke belakang langsung gitu dari Onyx Philippines, ini kayaknya mending Savero last week sih. Iya. Kayak Ya ini kayaknya udah setup. Abis itu Keyboy pick kayaknya. iya. Ini Keyboy pick dulu mestinya nanti. Onyx. Oke, let's see. Untuk satu pilihan terakhir dari Onyx Philippines setelah menutup ke arah lapu-lapu. Dan ya, Arlot Arlot lagi ya berarti. terlebih dahulu yang akan ditutup. All in Lutpi berarti bener kata KB. Ya gimana kalau di flex tiba-tiba? Boom, keluar hero-nya Chow misalkan. Bisa banget. Buat ya. Keyboy. Bener-bener paksa Purify. Iya, pas Purify dan kayak bayangin Parsha dengan Iya. Purify dikejar Lancelot. Iya. Wah. Tapi ya sih aku suka skenario itu supaya kayak efek sisinya juga lebih banyak kan. Iya, aku setuju banget karena beda sama Baxia ya. Baxia shield unitnya lama banget dan there you go. Chow. Suara Chow. Wow. Waduh, enak banget tuh ya instan pick off-nya. Pick off powernya. Ada Kadita, ada Cho dan bahkan ada Lancelot juga. Betul. Power banget. Ya Purify triggernya banyak. Gue ada Petrify, Jet Grenade The Way of Dragon, Baxia Shield United. Cuman ketika fight besar lah 5 lawan 5 itu yang harus hati-hati karena Iya. ada Feather Airstrike yang apalagi kayaknya di sini bisa Cloud dipilih kalau berani Cloud sih. atau mereka main belakang juga boleh sih, Granger juga boleh sih. Oh, Granger ya ternyata. Iya. Main Berarti belakang. mereka sebenarnya lumayan butuh badan berarti di sini. Kirk harus bawain hero yang benar-benar tebel banget. Dan menurutku kalau misalkan emang kurang tebel sedikit aja kena Kadita, jadi itu bakal bahaya banget ya. Aku suka dengan dulunya. Karena yang paling make sense buat pegangin si Baxia-nya juga sebagai XP laner lawan matchup yang menarik. Ya. Iya. Udah ini 5-5-nya bisa dive aja dari Baxia, Kadita, Lance. Udah langsung gas aja. Cloud aja. Aku malah Moskov sih. Moskov malah jadi lebih stabil ya. Iya, lebih Bisa stabil dive juga. dan buat ngejawab glue-nya juga kan. Karena dengan Spear of Misery, glue bisa tertancap. Atau kalau mau Cloud juga boleh Iya. total full dive in ya. Iya, win rate-nya jadi lumayan positif loh di series ini. Dive Cloud composition. semuanya bisa masuk. Tapi gak ada yang bisa ke belakang sih gue. Bisa, justru Cloud sama ya. Cloud bisa dong. No, bukan. Maksudnya ke belakang dari Onyx Oh Philippines-nya. iya. Kayak aku merasa sekalipun ini ya, sekalipun bukan Cloud, sekalipun Ixia. Ini untouchable sih untuk Savero. Jadi ini akan menjadi 3-1, Ya, aku sih masih tetap sama dengan 4 game. 4 Iya, game ya. berarti ini udah kayaknya Game terakhir. Iya, 250.000 US dollar. let's go. Oke, cukup optimis sepertinya dari meja panelis dan sekarang waktunya kita serahkan. Apakah dari Parcaster juga cukup optimis untuk Onyx Indonesia? Jadi langsung saja Papulu dan juga Aul. Yap, $250.000 di depan mata. Siapa yang akan mendapatkan hal tersebut? Onyx ID selangkah lagi. Match point soalnya untuk Match mereka point. ya. Oke, dengan masih pertukaran antara Lancelot dan juga Yisen Shin. Metode dive in yang coba untuk dimainkan kali ini dengan munculnya kembali Kadita di tangan Sans. Yap. Akan seperti apa eksekusinya karena kalau ngelihat glue-nya juga ini bakal jadi PR sih nanti untuk di team fight. Weh, buset, udah langsung berantem di tengah satu First terakhir. Masih berhasil selamat Super Prince ya. Dan Kirk hadir guna untuk bisa memberikan bantuan sedikit. Hampir ya, untung ada Purify juga untuk Super Friends tapi tiba-tiba Onyx ID meninggikan kembali intensitasnya.
agresivitasnya ditambah lagi. Iya. Tiba-tiba hampir kena first blood itu Super Prince. Iya loh. Kaget. Kaget. Karena Clear kan juga sebenarnya cepet ya, dibantu dengan adanya Chow juga. Tapi Kairi nih kembali dengan adanya Lancelot. Stopper dia cuman ada di tangan Brusco aja. Ya. Dan harusnya Brusco bisa di fight back sih. Oke, kita lihat. Darky Boy, Jekundo tadi berhasil masuk dalam tubuh dari Brusco dan mereka berhasil mengamankan wave minion di area mid. Alright, bottom lane terlihat untuk Lutfi yang Wah, lempar terus. kena terus tuh. Weh, Miss. Udah deh. Iya, shield. Habis, film habis. Udah abangnya mau pulang ya. Ya, abangnya mau pulang, habis. Shield of Spirit ya, yang memang juga membuat ada sedikit cicilan menuju ke arah Kirk. Tapi balik lagi, Kirk juga sangat-sangat tanky ya, terutama dengan adanya membawa ke arah Tenacity. Tapi Onyx ID mereka akan memainkan kembali bagaimana pick of methods-nya. Single target lock yang sudah pasti dan bahayanya adalah 2 Purify nih. Siapa yang mau trigger duluan? Yap. Mau Keyboy atau Sans? Oke. Karena Baxia juga kehilangan cukup banyak HP dalam tubuhnya. Lutfi memberikan hal tersebut sepertinya kepada Keyboy ini. Iya, tapi agak sedikit masih diambil sama Masih Lutfi diambil ya, juga, masih berbagi XP-nya Iya. ya. Untungnya level 4 juga udah ada Tortoise Poison nantinya untuk di area dari tim Fight Turtle yang pertama. Oke. Sementara itu Keyboy mungkin akan bergerak cukup cepat dulu ke area bawah guna bisa mengamankan karena wave minion lalu bergabung lagi di dalam area pertempuran di dekat Turtle. Ini Wih, mereka langsung diajar secara cepat. Ada Lutfi yang emang pasang badan di area terdepan. Tapi coba lihat pergerakan dari Glue, menambah beban kehidupan dari Lutfi. Wow. Lutfinya mencoba untuk bisa membawa jauh, dibawa pulang, dibawa ke badan, dibawa ke ID. Ada Phantom Instruction, Kirk-nya terjebak. Kirk, bisakah dia pulang karena masih ada Kai di belakang. Agar sekarang Lutfi bisa membegal kembali, walaupun tertolak tetap diamankan oleh pemain dari Onyx Filipina. Tapi setidaknya mereka mendapatkan Kirk. waduh, tapi yang dapetin poin kill-nya Lutfi. Iya. Dan Kairi juga tadi sampai udah buka ke arah Retribution. Oke, tapi seenggaknya nggak rugi-rugi banget lah ya. Karena kan keputusan yang dipilih oleh Onyx ID adalah mengejar Iya. ke arah Kirk yang memang tadi buang waktunya lama banget sampai dia flickernya ke arah yang berlainan loh, bukan Iya. arah pulang. Oke, berarti strateginya terlihat ya. Kalau emang nabrakin ke Baxia, kalau emang nambahin beban Baxia, Baxia akan bawa pulang itu. Iya, itu kalau tadi lompatannya berhasil tuh. Iya, udah. Dari tembok kena tuh ke turret. Itu Di- mentok ya, Dibawa pulang loh. diculik. Diculik. Oke, dan Lutfi ya yang ternyata kita lihat bawa hero Baxia, multi role lagi kan kalau ngeliat dari Baxia, flexibility dan akhirnya kayak ada di EXP lane untuk sekarang. Untuk sejauh ini dari Onyx ID sebenarnya mereka masih bisa melakukan trade demi trade-nya sih. Tadi Turtle yang direlakan, mereka dapetin first blood-nya juga. Tinggal gimana nantinya mereka memanfaatkan lagi keberadaan dari Sans. Ya. Oke, walah Keyboy Keyboy-nya udah bantu ke atas ya. mentok tadi kayaknya. Gak apa-apa, Kelra yang terkena sedikit gangguan ya dengan hadirnya Keyboy ke arah top lane. Tapi Web cukup nekat juga Kairi mau phantom execution tadi tuh. Ketonjok Oke, ya. dan Lutfi sekarang mendekat balik arah. Iya. ada Baxia tuh kayak, ini Baxia sama Cloud ya, menurut aku kayak ngebawanya tuh kayak kok cepet banget gitu Iya. rotasinya kayak apa yang bisa dibawakan oleh Onyx ID. Dan sekarang Corrosion Site-nya juga udah selesai dan harusnya udah mulai bisa ngebantuin lagi lane yang lain. Enak deh tadi maju cari info nggak dapat udah pulang. Maju lagi, mundur lagi. Dan hampir aja ada inisiasi ya yang bisa dilakukan oleh kedua belah roamer juga. Tapi sepertinya diurungkan karena cukup berbahaya kalau misalkan memang nggak ada follow up damage secara pasti. Karena Kairi lebih memilih untuk secure dulu ke arah purple buff-nya sebelum menuju ke arah turtle. Yap, Keyboy. Masih sekitar 20 detik lagi menuju ke arah flicker yang dia milikin. Sementara itu di area dari turtle-nya Lutfi menjadi rota depan. Sapero udah join mempertahankan dari atap carry-nya. Dan sekarang ada Lutfi yang memang dari tadi ngebadanin semuanya. Bahkan Kirk-nya pun hilang. Ada Lutfi yang tetap stay di area tersebut. Wave Dragon tadi langsung dikeluarkan pula. Sementara itu King Kong masih bertahan dan hilanglah sudah Sun. Tapi King Kong berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan berhasil. Tapi tidak untuk Keyboy. Yap, semuanya fokus tadi untuk bisa megangin Kirk ya. Kirk yang dapetin satu orang dari Lutfi lagi ya. Walaupun memang lama nih tumbangnya, tapi ini membuat akhirnya
dari Kelra sempat untuk join the fight dengan adanya juga Sky Piercers yang harusnya tadi udah selesai. Akhirnya membuahkan point kill demi point kill untuk Onyx Philippines. Retribution yang tadi on point juga membuat dari turtle-nya jatuh ke tangan dari Onyx Philippines dan wah, keuntungan bergulir untuk mereka untuk saat ini. Yap. Enak banget, banyak keuntungannya tadi. Banyak banget, point kill-nya unggul, turtle-nya juga unggul, turret juga sekarang didapetin. Karena menurut aku dari Sanse dia agak lumayan susah untuk bisa dapetin targeting sih. Tadi soalnya dia nge-burst dengan adanya Rough Wave ke Kirk Yap. yang tebel. Ini juga dari damager yang dimiliki oleh Onyx Philippines juga Purif kan dua-duanya. Jadi Purifnya tinggal pilih nih siapa yang mau trigger. Mau Kiboy-nya atau mau Sanse. Kayaknya kalau misalkan dua-duanya dikomboin agak sedikit susah ya. Iya. Agak kemana-mana itu ntar kombonya. Nah, Tapi di atas. ini, jawabannya mungkin ada dari split push juga. Karena rotasinya harusnya dari Onyx ID akan jauh lebih cepat. Yap. Sementara itu mereka akan bergerak mana lagi? Brusco sudah pasang badan, sudah mencari informasi. Ada King Kong di bagian bawah, sama-sama level 10. Balik arah. Ya, nggak mau terlalu overcommit ya. Walaupun sebenarnya keberadaan dari King Kong dan Brusco terlihat juga, tapi di tengah Sakit banget. Sapero satu hit lagi. Weh, super freeze. Buset, nekat. hampir ya. Hampir loh. Kalau dia flicker mungkin bisa aja dikejar itu. Dia terbang ke depan terus flicker ke belakang, tapi Saveronya juga nggak yang terlalu tertrigger untuk segi Purify yang dimiliki juga. Masih cukup disiplin. Tapi masuk kaget, TP, kaget. masuk TP. Kaget. Mau masuk TP apa masuk lane of down tuh? Ya. Web berhasil tadi menendang ke arah King Kong tapi tidak ada follow up damage. Dipisahin. Lalu sekarang Ludwig-nya terjebak sendiri dari belakang dan Sarsya masih melihat dari kejauhan. Revetalnya sudah terlihat dalam area tersebut. Mereka belum mau masuk dalam area tersebut guna untuk bisa melanjutkan pertempuran. Tapi double kill Kelra akan semakin berbahaya. Wow, hampir saja Federal Strike bisa mendapatkan ke arah Sarsya. Wah, dan akhirnya juga Rover dibuka bukan dapetin point kill atau inisiasi balik, tapi lebih ke memang defensif aja. Pencurian dari purple buff berhasil dilakukan. Tapi harusnya ini nggak nutup kerugian dari Onyx ID sih. Iya. Holy Defense di menit ke-7 bottom lane ke-trigger. Tuh. Networknya saat udah 4.300 tadi sebelum team fight itu sekitar 2000-an loh. Iya. Dan sebenarnya juga ini kita udah ngeliat adanya dua pick off method ya, kayak ngebawain Kalea Kadita kan kemarin. Dan itu nggak berjalan efektif. Dan sekarang juga kita nggak ngeliat hal tersebut terjadi untuk Onyx ID. Kepentok. Hati-hati. Sekarang untuk Onyx Philippines, waduh. Sakit banget tuh Sonata coba dari tadi ngepok ya. Jahat banget. Gitu ya, kayak satu hero power banget buat Kiara tentunya dengan Granger-nya. Masih ada purple buff yang bisa diselamatkan karena Kiaranya juga udah jadi Malefic Roar. King Kong udah selesai dengan Blade of Despair. Ludwig-nya akan semakin bonyok lagi terutama untuk Kiboy. Oke, Kiboy langsung saja terpuruk sendirian dari Fist Crack terlihat. Wah, untungnya masih bisa selamat juga, tapi bakal dibalikin keadaannya. Yap, dibalikin dan Super Prince mencoba untuk bisa maju. Savero mengantarkan damage-nya cukup masif, sementara Ludwig masih berputar. Ya, masih bisa clear juga yang akhirnya mengusir pemain-pemain dari Onyx Philippines. Masalahnya Onyx ID mereka membuat lane bawahnya ini cukup leluasa, yang kita tahu harusnya split push power ini sangat-sangat bisa dimiliki oleh Onyx ID dengan membawakan Cloud. Tapi kayak ada celah aja gitu loh yang bisa dimiliki sama Onyx Philippines. Kelranya terlalu free sih untuk saat ini. Iya, karena dibagi-bagi enak banget deh tadi tuh nganterin. Entah Dead Sonatanya duluan yang emang dia tembakin, ataupun Dead Sonata nanti untuk bisa ngeksekusi orang. Dan flicker, Fist Crack, Sans hilang. Wow, Sans yang positioningnya memang selalu terlihat ya, karena mau trapping juga kayaknya lumayan susah. Dan akhirnya lagi-lagi berhasil menjadi korban. Belum terlihat Rough Wave yang on point untuk bisa nge-pick off satu. Dan Onyx ID, mereka dalam keadaan yang sedang under condition. Cukup berat pastinya. Tapi apakah Lord ini akan dikontes? Karena levelnya dari Kairi sebenarnya cuma beda satu aja nih. Dan King Kong sudah mulai set up menuju ke arah dari Lordnya. Ya, cuman secara team fight mereka kalah total deh tadi oleh. Gak ada yang bisa ke belakang gak sih sebenarnya? Buset, oke. Wajar yang begitu baik, Kairi. Mencoba untuk bisa balik lagi menuju ke area yang cukup aman. Iya. Masalahnya kalau mau ke belakang, Savero ataupun Sans ataupun Kiboy, ini dengan perbedaan level kayak gini, punishmentnya bahaya sih dari Onyx Philippines. Ludwig, aduh, lama-kelamaan bonyok juga kan Ludwig tuh. Iya, udah jadi Malefic Roar soalnya Kelranya. Ludwig-nya semakin bocor lagi.
Dan terlihat ya untuk bagaimana kali ini Kating yang dilakukan oleh Onyx Philippines bakal coba untuk memancing dan Lutfi. Oke, Lutfi nggak bisa terlalu lama lagi. Fedora Strike tadi seperti udah langsung di pop up. Waktunya untuk mereka bisa membabar habiskan. Sementara Kiboy berhasil menendang dari karena kick keempat. Tapi satu saja mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena 1 point kill. Tapi Kelra terlalu berbahaya. Kelra terlalu menyakitkan dengan WA tadi udah langsung diambil pula. Sejauh ini Super Friends dan juga Kelra mereka masih ada di dalam area tersebut. Oh, dan gak mau greedy dari Onyx ID dengan 3 pemain yang berhasil mereka kantongi. Tidak ingin mengejar Kelra, tapi fokus karena Lord adalah sebuah kedisiplinan yang ditunjukkan juga. Yep. Satu momen untuk bisa bounce back tentunya dari Onyx ID saat ini mengejar ketertinggalan yang sedang mereka hadapi. Boleh juga nih, tadi networknya di angka 5.400, Ngejar 5.500, ya. sekarang udah turun lagi ke 2.600. Lord bisa menjadi penetralisir mereka. Dan Kiboy ya walaupun memang gak banyak Way of the Dragon yang kita lihat dari tadi ya, tapi sekalinya kena, bam, King Kong. King Kong langsung pusing Loh, sedikit. Brusko, ada fish crack tadi. Ora, oke. Lord sudah spawn di arah top lane dari sisi Onyx ID dan Brusko yang cukup harus lebih hati-hati sih. Balik lagi dia HP-nya nggak terlalu banyak loh. Kalau ngelihat dari Xavero-nya juga sangat-sangat potensial banget untuk bisa mencicil keberadaan dari Frontline, terutama untuk Kirk juga. Karena Kirk udah sangat-sangat bisa dicicil Xavero yang sekarang sudah punya juga 1 buah Rose Gold Meteor untuk membuat dirinya semakin terjaga. Wah, tengah benar-benar dipertahanin banget deh. Topnya dicuekin. Iya. Inner turret mungkin dari atas bisa dihancurin. Tapi setidaknya di tengah ini benar-benar dijaga bisa-bisan loh. Sangat ya, nggak mau ada ini potensi trapping dari Sans dan juga Kiboy-nya. Jadi menjaga outer middle turret biar visionnya masih tetap setidaknya masih dipegang sama Onyx Philippines. Ya. Tapi kayaknya mereka berhasil memukul mundur loh beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx PH. Namun kena pukul balik. Kenapa balik? Tapi harus memilih mundur dulu sih dari Onyx ID. Walaupun keadaannya sekarang mereka sedang cukup untuk bisa menguasai vision. Onyx Philippines dipaksa untuk mundur lagi dan lagi. Dan sekarang kesempatan dari Onyx ID untuk mengembalikan keadaan jauh lebih besar. Ada momen dan Twilight Armor. 1 buah jawaban dari Kiboy. Untuk setidaknya nahan nih damage dari Kelra dan juga King Kong. Sementara itu akan seperti apa lagi, bos? Udah jahat juga tuh item tuh. Ini King Kong enak banget ya. Antor ada, BOD. Tapi buset. gak ada item life band loh dari Onyx ID. Gak ada Domi, gak ada si Halbert. Oke. PD mereka. PD mereka, oke. PD mereka. Ini yang terakhir kemana nih? Xavero, WON kah? WON kayaknya. Harusnya Win of Nature ya, karena Iya. karena mungkin buat head to head sama King Kong. Iya. Kalau Kelra udah nyala Sky Pierce sih agak susah ya buat di Win of Nature. Tapi seenggaknya ada defensif lah untuk nahan dari Iya, biar nggak mencapai jarak dari efek letalnya kan. kalau misalkan dia cuma pakai skill 1 kan. Tapi konsil. Kiboy, ada konsil. Nggak bisa terlalu memaksakan lagi kehilangan dari momentum. Oke. Jangan terlalu terburu-buru, tapi Brusko masuk. Waduh, Brusko masuk cukup pede. Fist break jadi terlihat. Even Feather Ice Strike udah ke-trigger ya. Sama-sama mundur lagi. Netralisir lagi dan Xavero sudah coba untuk nge-distract. Untuk bisa memenangkan lane jauh dari mereka. Dan semakin sempit lagi gapnya. Dan Kiboy. Oke, di tempat yang berbeda konsil yang terdengar. Bahkan tuh sekarang fist break lah dia langsung dikeluarkan begitu saya. Tapi dengan 1 rock wave, dia bisa begitu menyakitkan. Bruskonya down. Bahkan tuh sekarang Lutfi sudah menghilang bola. Kerja mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi terus begitu menyakitkan. Bahkan sekarang Blessing Duet yang begitu baik kombinasinya. Triple kill dikantongi oleh Kairi. Hanya misalkan 2 pemain saja dari Onyx Philippines. Harus mundur lagi dan Kiboy. Oke, Kiboy masih ingin lebih. Super Prince diusir. Benar-benar mengusir untuk tidak ada gangguan menuju ke area dari Lord. Yang langsung bisa dikantongi oleh Onyx ID tanpa gangguan sama sekali. Oke, Onyx Philippines berhasil untuk bisa diredam agresivitas mereka di 10 menit pertama. Momentum akhirnya bisa diciptakan, itu dia. Gak perlu banyak point kill dengan pick off yang dilakukan. Tapi sekalinya ada pick off tersebut, itu on point. Dibalikin tuh lihat. Jadi, Dibalikin. Sekarang udah 1,2. Wah, Tadi dari 5.000 kan? dari 5.000. Udah untung banyak mereka. Dan King Kong nih yang cukup berbahaya positioningnya. Karena tadi di game sebelumnya juga pas dianya ke expose, selesai. Ya.
Dan Kelara ini juga bisa dikejar banget sama Kairi. Karena Granger itu kan nembaknya satu arah. Iya. Kalau digocek-gocek terus juga dia agak sedikit sulit. Agak sedikit sulit karena sekarang juga ya paling mengakalinya adalah ya Granger tap-tap kan. Iya, main basic attack. Iya. Granger tap-tap. Ya kan kalau misalkan emang udah sekarat banget kan bisa akhirnya Iya. Atau dari nyala. Rhapsody yang di tap-tap juga bisa kan gitu. Bisa. Jadi dari energinya juga nggak habis-habis banget. Oke. Sementara sekarang di bagian bawah Kiboy membawa oleh-oleh untuk Onyx Philippines. Wah, ini ancang-ancang masalahnya Lutfi berani tukar nyawa nih. Ya. Dia bisa mancing banyak resource dari Onyx Philippines. Oke. Sementara Sapphire mempertahankan stacknya di bagian tengah. Dan pertempuran akan terjadi di bagian bawah. Sudah hancur tadi base turretnya. Iya, dan Wrong Wave dari Suns juga ada ke-trigger ya tadi untuk masuk ke area defensif untuk base middle turret. Tapi base bottomnya sudah berhasil untuk dihancurkan. Hati-hati lagi dari Onyx ID, mereka nggak mau terlalu terburu-buru, mundur perlahan, dan Twilight Armor masih menjadi jawaban nih untuk menanggulangi damage-damage yang bisa disumbangkan oleh Onyx Philippines. Yap, itu dia. Sekarang mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran ke Federal Strike. Web, Sancha, gocek-gocek. Nah, Waduh, Breath of the Ocean ini lumayan ya bisa memberikan sedikit cancellation menuju ke arah Super Friends-nya juga. Sapphire ternyata Malefic Gun yang dipilih. Malefican ya. Malefic Gun. Oke. Tidak masalah. Tidak masalah. Selagi dia nyaman dan pede, sikat. Sikat. Oke, keadaan kembali tenang. Tidak mau terlalu terburu-buru juga. Tapi masalahnya Onyx Philippines secara defensif mereka kuat banget loh. Ada Farsha, ada Kelara juga dengan Grangernya. Rose Gold Meteor masih menjadi jawaban untuk King Kong karena untuk menghindari instant burst damage ya dari Suns itu sendiri. Immortal. Ini akan ngebuat dari Kiboy semakin berani lagi untuk bisa memberikan inisiasinya nih. Stacknya 42 dari Lethality dan stack dari Granger juga udah 846. Karena baru tumbang satu kali nih, masih cukup terjaga. Masih cukup terjaga. Ini damage-nya banyak banget, 3 loh dari Onyx PH. Terus sekarang mereka akan nge-lord lagi sih harusnya ya. Harusnya, Beberapa belas detik lagi aja. Apakah akan ditunggu menuju ke arah Lord yang evolve? Tapi Super Friends ketahuan. Oke. Sans mundur. Kaget ya. Kaget banget sih itu kalau nggak kena Curse of Crow. Ke combo sih itu. Tapi seenggaknya Super Friends punya Wings by Wings dan punya Purify. Iya, Purify. Tapi setidaknya kayak tadi niatnya emang Purify-nya yang di-trigger dulu kan. Jadi nanti di team fight kayak gini bisa dicolong loh. Yap. Itu Kaditanya yang ketahuan atau Parsianya yang ketahuan? Mereka dipertemukan dengan tidak kesengajaan loh. Lalu dipisahkan oleh keadaan gitu kan. Waduh, sedih amat. Iya. Oke, Lordnya masih coba untuk ditarik ulur ya. Nah, menit 18 menjadi Lord yang evolve. Yap. Oke, kita lihat. King Kong berusaha untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Oke. Ternyata Onyx Philippines gak gentar loh, mereka bakal coba untuk pegang duluan. Tuh, Kiboy konsil nih siapa targetnya? Cuman Dead Sonata mengacaukan semuanya. Federal Strike dikeluarkan. Udah mulai kelihatan juga posisinya, tapi Lutfi akan mencari angle yang lain, ditabrakin kah? Lord Ping of Flank ngejauh banget. Oke, mereka benar-benar mengintimidasi dan sekarang Sun mencoba untuk menjadi opener di mana damage-nya tadi bisa mengganggu juga karena beberapa player dan Lord yang berhasil diamankan oleh Kairi. Yap, walaupun Lutfi menukarkan nyawanya ya, Onyx ID tahu banget momen di saat akhirnya ngegaslot adalah agak sedikit dilema dari Onyx Philippines setelah adanya Super Wave Minion di arah bottom lane kan yang akhirnya ngebuat dari King Kong agak sedikit tarik mundur dulu. Flanking dari Lutfi juga yang akhirnya ngebuat dari Onyx Philippines agak sedikit tarik mundur. Dan Lordnya nggak di-reset sampai akhirnya dikuasai penuh oleh Onyx ID dan Kairi. Berhasil untuk bisa men-secure Lordnya menjadi Lord Evolve yang sudah spawn di arah bottom lane. Tapi ternyata Malefic Sepatu ganti ini sepatu ya, tetap ganti Win of sepatu. Nature ya. Ganti sepatu. Oke. Dan Onyx ID Lord yang harusnya akan dikawal nih. Defensif dari Onyx Philippines cukup kuat. Ya. Harusnya. Tapi masalahnya hero-hero yang potensial untuk dive in ke arah belakang ini sangat-sangat besar. Oke. Kairi tadi was-was juga ya, dia tonros duluan karena rebutan. Kiboy akan berhasil untuk menculik ke salah satu player. Sementara Sapphire mendapatkan banyak tekanan pula. Dia harus balik tadi dengan kehilangan cukup banyak SP. Sementara Lordnya ditinggalkan sendirian. Fist by fist crack. Sunset didapatkan. Namun sekarang Kiboy malah tertangkap basah. Serangan balik begitu mengerikan. Kiboy down. Wow. Kombinasi yang akhirnya juga bukan cuma sekedar mendefense tapi membawa dua pemain dari Onyx ID. Lord Evolve tidak menjadi jaminan untuk
Onyx ID bisa mendapatkan gelar posisi ketiga dengan cukup cepat. Karena Onyx Philippines, defensif mereka yang sangat-sangat kuat. Potensi dive in yang memang sebenarnya bisa dilakukan oleh Onyx ID. Tapi masalahnya nggak ada trillion push yang bisa dimanfaatkan. Yep. Akhirnya Lordnya masuk sendirian tanpa bisa dikawal dan malah ada yang terpunish. Onyx Philippines punya sekarang kesempatan untuk mengembalikan keadaan dengan sangat-sangat besar. Karena dengan sepersekian detik, Sans dan Kiboy akan hadir kembali untuk bisa membantu defense. Yep. Sementara itu, Kairi tadi Tonros dikeluarkan, Sansnya kembali hadir. Bisakah mereka untuk mempertahankan dan yep, satu best turret. Wah, 20 menit. Game yang cukup panjang. Satu sama lain sama-sama memberikan serangan, sama-sama memberikan juga defensifnya. Tapi Onyx Philippines bukan cuma sekedar dapetin 2 pemain, tapi mereka membayar base turretnya. Iya, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan arah satu player. Apa yang akan terjadi? Menendang tadi ke arah Kirk dan sekarang pertempuran yang terjadi di lorong supaya begitu menyakitkan, tapi Savero kembali terusik. Lebihnya tertinggal sendirian, Kairinya down. Menjadi sebuah kerugian, bahkan double kill dari Kelra. Kiboynya pergi ke arah mana? Triple kill, looking for Maniac sepertinya. Oke, tapi hanya menyisakan 2 pemain saja dari Onyx ID dan harusnya kita akan dibawa ke game kelima. Oke, hanya ada 2 player tersisa, Sans dan juga Savero. Bisakah mereka mempertahankan satu base utama aja? Tapi dengan WW ini udah langsung dikeluarkan. Satu wave minionnya pun masih gagal untuk diselesaikan. Dan game yang kelima harusnya akan kita jalankan. Oke, tanpa adanya satu pun lagi pemain yang bisa defense, Onyx ID disamakan kedudukan. Dan game yang kelima akan menjadi penentuan Onyx mana yang akan harus menduduki posisi ketiga. Yap, jadi langsung saja game yang kelima, The Hour Panelist. Let's go. Wow, thank you Babul dan juga Aul. So close yet so far. Kayak udah di depan mata nih 3-1. Tapi ternyata dengan beberapa momen yang terjadi, Onyx Philippines justru berhasil merebut dan membawa kita ke dalam game yang kelima. Aduh. Wajar sih menurutku Wajar? penontonnya begitu Oh, penontonnya, fans oke. Onyx ID Oke. maksudnya. Karena ya emang seburuk itu eksekusinya. Pertama pas ya mungkin terlalu Pas bawa Lord terburu-buru, Evolve tadi ya. terlalu terburu-buru juga ya mungkin. Iya. Dan formasinya masih berjauh-jauhan. Yang aku ngeliatnya kayak oke, dan malah Sansnya di take down 2. Aduh, itu udah momen disaster. Namun Onyx Philippines mereka menggunakan high ground mereka ya. Farsa ini Marsha. lumayan kritikal bisa dibilang, di krusial lah dari sisi Onyx Philippines. Dan masih sama sih aku dengan opiniku waktu Onyx Philippines comeback ya lawan Team Spirit. Jangan lengah kalau lawan Philippines dan emang itu yang terbukti. Kayak tadi Sans tertangkap. Aku nggak tahu kayak mungkin Sans punya niatan untuk ngelakuin flank. Yep. Tapi flank tersebut udah dibaca oleh Brusco dan Goodread untuk Brusco Yeah. juga terutama. Karena emang kebetulan dia udah langsung menutup potensi flanking tersebut. Walaupun ready petrify dan segala macamnya, tapi ternyata Brusco bikin action duluan. Makanya Sans yang ke pick off, terus disusul dengan Kiboy. Ya mulai dari situ langsung window-nya terbuka buat Onyx Philippines. Aku merasa balik lagi, Onyx ID ini mainnya emang ya mungkin boleh dibilang clean awalnya, bersih banget mid gamenya. Tapi untuk penutupan gamenya, ya ini buruk Ini nih. banget sih. Enggak, abis ini. Habis ini setelah ya. ini, setelah ini. Untuk Lord yang selanjutnya berarti ya. Menit 19-an lebih tadi. Dan Pas Lutfinya tumbang. itu berarti mungkin dari sisi yang karena mereka sering ketemu di screen, habit-habitnya tuh udah dibaca. Udah dibaca, iya. Dan kayaknya mungkin gerakan Sans ini untuk beberapa tim out of the box. Cuman untuk tim Onyx Philippines yang mereka sering ketemu, mungkin dibagi mereka, oh ini gerakan template-nya Sans nih. Pasti gerakannya nyari flanking dan bener aja. Dan ya teman-teman dari Onyx Philippines berhasil memaksakan ke arah game yang kelima. Dan Kelra ya lagi-lagi nih triple kill, total point eliminasinya Oh. juga banyak banget, tembus angka 10. Kalau ini aku nggak cuma ke Kelranya sih. Oke. Ini lebih ke Onyx ID-nya menurutku. Jadi kalau misalkan emang kita ada yang bakal punya opini, oh ini gara-gara Kelranya tidak tersentuh segala macam. Tadi sebenarnya dapetin objektif banyak banget kayak Lord dan segala macamnya juga. Itu bukan karena Kelranya, ngerti gak sih? Iya. Tapi karena Onyx-nya emang menggunakan gerakan-gerakan mereka yang sangat-sangat disiplin. Tapi untuk di posisi tadi, aku malah merasa ini kayak, ini Onyx ID, ini Onyx ID. Eksekusinya kayak, enggak sih, enggak. Beda ya. Beda. Wah sulit sih memang, apalagi sekarang udah masuk ke game terakhir juga ya. Tapi memang secara keseluruhan
Aku lebih suka ngeliat Lutfi pakai hero-hero kayak Cici, Arlott dibandingkan Baxia gini sih. Karena ketika dalam mode defensif, jadinya nggak banyak gitu yang bisa dilakukan sama Lutfi. Tapi aku malah kayak ngerasa Lutfi emang bagusnya tipe-tipe yang damage. Ya. Cuma di draft ini emang cocok kok sebenarnya. Jadi Secara draft ya secara draft sebenarnya. bagus. Toh buktinya Onyx sempat leading kan. Iya. Kecuali kalau emang dari early endgame menit 12 ya menurutku make sense kalau emang ini salah draftnya. Tapi menurutku ini balik lagi ke pemain sih. Dan menurut aku emang win rate ya, Varsa sama Granger digabung. Ini sebenarnya lumayan positif sih. Jadi sebenarnya mungkin dari situ Onyx Philippines tahu lah. Oke, kita punya Varsa, kita punya Granger, tenang aja meskipun kena pressure, dan itu yang mereka lakukan. Meskipun di saat ada Lord Evolve itu mereka tetap tenang, jalanin gameplay, saling cover ya bagus, dan ya teman-teman dari Onyx yang malah terburu-buru. Iya, satu momen yang kayak langsung ngebuat Onyx berubah ke mode defensif dan ya secara defense high ground ini emang lumayan beda ya. Kayak dari Onyx untuk Kadita mungkin gak bisa terlalu nge-deal damage, clearingnya juga berarti hanya mengandalkan ke arah Saveronya aja. Ya sama nge-push satu lane sih. Ini aku juga gak terlalu suka walaupun punya Lord Evolve ya. Tapi kalau misalkan mereka cuma nge-push satu lane itu mereka gak bakal dapetin poin apapun. Let's say Iya. tadi ya mereka dapetin base turret mid, mereka dapetin base turret top lane. Udah pasti mereka juga bakal mundur. Tapi pas mereka cuma nge-push satu lane dan mereka kayak terlihat obses kali ya mau end game. Itu nanggung jadinya. Itu jadinya, itulah awal kendala di mana Suns terjebak di dalam tembok dari Brusco. Dan akhirnya kita kembali lagi melihat Brusco menjadi best wingman juga dengan 15 total assist. Dan ya gak heran melihat Kelra dengan 2 title seperti biasa Wajar ya. ini mah wajar. Cukup free. Dan ya sangat disayangkan mungkin tadi ada sedikit keraguan ya. Kayak di momen itu kayak nggak satu suara atau mungkin satu suara, tapi positioningnya lagi nggak optimal.